Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat serta salam kita panjatkan ke Nabi Muhammad dan segala puji kita segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam kita aturkan ke Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah kita bisa dipertemukan lagi di hari ini daurah ketujuh membahas juz 7 bersama Ustadz Nur Faji Ramadan. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya teman-teman sekalian? Semoga habis taraweh dikuatkan lagi semangatnya agar kita bisa membahas hal-hal yang inti di juz 7 ini. Sedikit himbauan, seperti biasa, tidak usah mengaktifkan video atau mic jikalau tidak diminta oleh Ustadz Nur Faji. Terus juga bisa di-follow akun-akun Instagram Pesan Bisa dan juga Yayasan Bisa. Jika ada pertanyaan, boleh langsung di drop kolom komentar atau nanti kalau diperkenankan boleh berbicara. Tanpa berlama-lama, saya coba dulu Ustadz Nur Faji apakah bisa bersuara dan share screen? Ya. Oke, udah kelihatan ya? Ya, udah bisa dimulai? Klik. Ya, masuk. Mulai ya? Pada bisa screen. Sudah kelihatan? Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah teman ketujuh kita. Pertemuan ketujuh kita membahas tafsir ijmali, penjelasan secara umum tentang juz-juz Al-Quran, dan hari ini atau malam ini kita masuk di juz yang ketujuh karena sudah malam ketujuh, dan kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan agar terus bisa tilawah kemudian sampai khatam, minimal sekali, bisa murajaah hafalan kita, dan juga bisa memahami melalui daurah singkat ini 30 menit per hari apa itu isi daripada setiap juz yang kita baca. Juz 7 dimulai dari surat Al-Maidah, dan tergantung sudah saya sebutkan di pertemuan sebelumnya bahwa ada perbedaan di antara para ulama di mana memulai juz 7. Makanya mushaf Timur Tengah dan mushaf Indonesia dalam hal ini berbeda. Dan mushaf Indonesia nggak sendirian ya teman-teman. Mushaf Indonesia bersama juga dengan mushaf Asia Selatan dan mushaf Turki itu sama dalam hal ini. Mushaf Timur Tengah ya Mesir, Arab Saudi itu berbeda. Hanya beda seayat saja. Oke. Adapun akhirnya maka sama di ayat ke-110 dari surat Al-An'am. Di ayat ke-110 dari surat Al-An'am. Oke. Dan di juz 7 ini kita ada di sebagian surat Al-Maidah bagian akhirnya, dan ada di sebagian besar surat Al-An'am. Jadi boleh kita bilang kalau juz 6 sebagian besar di Al-Maidah, juz 7 sebagian besarnya di Al-An'am. Tapi nanti juz 8 juga ada yang di Al-An'am di akhir. Nah, ini sudah saya pernah singgung bahwa cuma 2 surat yang satu juz itu berada di mengcover semuanya. Artinya satu juz cuma untuk satu surat. Gitu. Itu di juz berapa dan berapa dan surat apa? Satu juz full cuma surat itu aja. Ingat nggak?
Al-Baqarah dan An-Nisa. Al-Baqarah juz berapa Al-Baqarahnya? Yang kayak begitu Al-Baqarah juz berapa? Juz 2 aja, hanya juz 2. Juz 1 kan sama Al-Fatihah. Juz 3 sama Al-Maidah, Al-Imran. Sama An-Nisa. An-Nisa juz yang berapa? Juz 5. Oke, itu diingat-ingat baik-baik. Makanya juz ini ada 2 topik berarti. Ada 2 tema besar. Yang pertama tema besar surat Al-Maidah. Apa tema besar surat Al-Maidah? Jangan lupa perintah menepati janji. Perintah menepati janji. Sementara tema besar surat Al-An'am adalah pembuktian tauhid, kenabian dan keberbangkitan. 3. Dan 3 topik ini, tauhid, kenabian dan keberbangkitan, itulah yang disebut dengan topik utama pembahasan akidah di masa dakwah Mekah. Jadi di periode Makkiyah, teman-teman perlu tahu, Nabi SAW itu struggling selama 13 tahun mendakwahkan tauhid, mendakwahkan akidah, menguatkan akidah umat. Pertanyaannya, aspek apa yang dikuatkan? 3 ini. Karena 3 ini yang paling ditentang oleh musyrikin Quraisy. Yang pertama tentang tauhid, wabil khusus tauhid ilahiyah. Tauhid ilahiyah. Ini orang Quraisy mengakui sih bahwa Allah yang mencipta, Allah yang memberi rezeki. Tapi mereka kalau ibadah tidak hanya kepada Allah, tapi kepada Allah dan kepada selain Allah juga. Nah, berarti ini melakukan kemusyrikan. Nggak mau mereka mempersembahkan ibadah hanya kepada Allah. Kata mereka, aja'alal alihata ilahan wahidan inna hadza lasyai'un ujab. Oke, ini yang pertama. Kata mereka, apakah si Muhammad ini ingin menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak menjadi satu saja? Aneh sekali, nah, kata mereka. Oke, jadi tauhidullah. Yang kedua adalah tentang apa? Kenabian. Di antara penentangan terbesar Quraisy adalah mereka nggak percaya Nabi Muhammad ini nabi. Mereka nggak percaya Nabi Muhammad ini apa? Nabi. Nggak percaya. Makanya di surat Al-An'am nanti akan kita jumpai begitu banyak bertebaran ayat-ayat yang bicara tentang Nabi Muhammad SAW itu benar-benar nabi. Yang ketiga, kalau ini diingat-ingat, ini 3 ini memang begitu. Banyak sekali literatur saya baca itu mereka setuju dengan tiga ini, ya, bahwa memang hal yang ditentang oleh musyrikin Quraisy itu berujung pada 3 hal. Ya ini 3 yang dibahas ini, gitu ya. Apa? Tauhidullah, mereka nggak percaya tauhid, terutama tauhid ilahiyah. Kemudian kenabian, kemudian keberbangkitan. Mereka nggak percaya. Mereka tidak unik, padahal mereka tahu Allah Subhanahu Wa Taala yang mencipta. Tapi mereka nggak percaya Allah bisa menghidupkan lagi. Itu sangat-sangat aneh sebetulnya. Tapi ya demikian adanya. Oke. Next slide. Makanya surat ini, surat Al-An'am, semuanya itu berkisar pada 3 topik ini. Tauhidullah, iman pada Rasul, iman pada keberbangkitan. 3. Kita lihat misalnya. Ini kita mulai dulu. Jadi unik ya, juz 7 unik. Kalau giliran ayat-ayat akidah itu dominannya di surat Al-An'am. Al-An'am ini Makkiyah, jangan lupa. Jadi Al-Fatihah Makkiyah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa dan Al-Maidah Madaniyah. Al-An'am, Al-A'raf Makkiyah. Dan kalau kita ingat-ingat kemarin bahwa 4 surat. Ini surat apa? Surat Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, An-Nisa dan Al-Maidah itu menyinggung siapa? Ahli kitab. Yang Allah singgung di Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Gitu ya. Di mana stresnya, penekanannya kalau di surat Al-Baqarah kepada siapa? Kan ahli kitab 2, Yahudi, Nasrani. Surat Al-Baqarah penekanannya ke siapa? Masih ingat? Penekanannya ke Yahudi. Sementara surat Ali Imran penekanannya lebih kepada Nasrani. Kemudian surat An-Nisa kembali lagi kepada Yahudi. Dan surat Al-Maidah kembali lagi kepada Nasrani. Begitu. Seperti berseling.
Lah surat Al-An'am fokus kepada siapa? Musyrikin Quraisy. Musyrikin Quraisy. Malahan surat Al-An'am luar biasanya adalah surat yang turun utuh sebagaimana dibawakan riwayatnya dalam tafsir At-Tabari bahwa malaikat Jibril datang membawa surat Al-An'am didampingi 70.000 malaikat. Utuh surat Al-An'am. Jadi malaikat Jibril datang ke Nabi SAW malam-malam kemudian membawa surat Al-An'am, membacakan surat Al-An'am bersama malaikat Jibril berapa malaikat? 70.000 malaikat. Dan kalau dari sudut pandang lain ya, maka berarti Nabi SAW malam itu menerima wahyu sebanyak 165 ayat. Kalau kita mau bahasakan lebih wah lagi, berarti Nabi Muhammad SAW menghafal malam itu berapa? Langsung 165 ayat. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Lihat. Dan ini surat yang turun utuh langsung terpanjang. Ada 11 surat itu turun utuh langsung. Nanti kalau sudah sampai beberapa surat tersebut akan kita singgung. Nah, yang terpanjang dari semua itu adalah Al-An'am. Masya Allah. Makanya kesatuan topik dalam surat Al-An'am itu lebih nyata. Semakin sangat kuat. Kenapa? Karena ya selain dia setiap surat punya satu topik juga karena turun sekaligus. Jadi semakin luar biasa koherensinya. Nah, saya singgung bahwa semua surat Al-An'am isinya 3 ini. Makanya saya bingung juga ngasih ayat tauhid dulu ayat berapa. Karena semuanya iman pada Rasul ayat berapa. Oke, kita buka satu persatu surat Al-An'am. Misalnya surat Al-An'am itu bahas langsung dari awal surat segala puji bagi Allah. Yang menciptakan langit dan bumi, menciptakan pula kegelapan dan cahaya. Di mana Ibnu Abbas katakan, semua kegelapan dan cahaya di Al-Quran, maka maksudnya kegelapan, kesesatan, dan cahaya petunjuk. Kaidah tafsir nih, Ibnu Abbas katakan, semua kata zulumat dalam Al-Quran itu kegelapan, kesesatan. Dan semua kata nur, cahaya petunjuk. Kecuali di surat Al-An'am ayat 1. Maka kegelapan di situ maksudnya malam dan nur di situ maksudnya cahaya siang. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun." Langsung ke tauhid. Tetapi meskipun Allah lah yang menciptakan seluruh langit, seluruh bumi, yang menciptakan kegelapan, cahaya, yang menciptakan siang malam, tapi orang-orang musyrikin malah musyrik. Tsumma ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Langsung. Seolah-olah Allah bilang gini, kok kalian bisa ya? Udah jelas-jelas yang mencipta, yang ngasih rezeki itu Allah, yang ngatur alam semesta itu Allah. Kalian akui itu. Tapi kok kalian giliran mempersembahkan ibadah kepada Allah dan kepada selain Allah juga. Siapa selain Allah nih? Apa jasa mereka? Apa peran mereka? Enggak ada. Kalian akui bahwa betul-betul yang ngatur, yang cipta tuh Allah. Yang lain nggak punya peran. Tapi kalian malah, nah ini, kalian malah berbuat kemusyrikan. Summaladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Kemudian berturut-turut Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang bagaimana dia mencipta dia dan termasuk metode Al-Qur'an dalam membuat orang yakin dengan akidah, membuat orang bertauhid adalah Allah ingatkan bahwa Allah yang melakukan semua kehebatan. Pesannya adalah kalau memang Allah yang melakukan semua kehebatan, berhala-berhala bisa apa sih? Selain Allah tuh bisa apa? Yang kalian sembah selain Allah yang kalian sekutukan tuh bisa apa? Gak bisa apa-apa kan? Gak bisa kan? Mereka jadi semakin yakin, oh iya bener. Ini Allah, ini Allah. Kok kalau semua-muanya yang melakukan Allah, kok kita mempersembahkan ibadah? Gak cuma kepada Allah aja. Malah kepada Allah dan kepada selain Allah. Kami ya. Umalladzina kafaru bil adilun terus Allah paparkan ayat itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang poin kedua. Apa? Poin kerasulan. Barulah
Allah sebutkan walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtasin ayat 7. Falamasuhu bi aidihim laqala alladziina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Wahai Nabi, andai kami turunkan kepada engkau semua kitab suci dalam bentuk kertas, fi qirtasin. Benar-benar kitabnya udah utuh, turun. Semua ngelihat kitabnya turun dari langit. Kemudian mereka nyentuh dengan tangan mereka. Mereka benar, ini real, real, real. Niscaya mereka tetap akan mengatakan itu sihir saja. Ini Masya Allah. Nyata betul. Bahkan sampai zaman sekarang. Mau senyata apapun argumen diberikan untuk meyakinkan orang-orang yang musyrik atau yang ateis atau yang sejenisnya, maka mereka tetap akan punya argumen lain. Apa argumennya? Ya, argumen ngeyel pada akhirnya. Ini masih sihir saja. Contoh, kita sering dengar orang ateis bilang, kalau memang Tuhan ada, mana sini Tuhan? Kasih lihat. Mana Tuhan? Tunjukkan dirinya. Oke, kalau Tuhan tunjukkan dirinya, terus mereka akan bilang apa? Mereka masih tetap punya amunisi lain, yaitu apa? Ini masih sihir aja nih. Ini kita sedang beli sihir saja. Bisa nggak kayak gitu? Nah, pada akhirnya tidak ada yang nyata bagi mereka. Bahkan senyata-nyatanya argumen pun sama mereka dibilang khayalan. Kalau begini maka sebetulnya simpel saja. Ya sudah, kalau memang kalian anggap andai Tuhan perlihatkan diri, kalian anggap sihir, kalian anggap khayalan, jangan-jangan kalian sendiri juga keberadaannya juga khayalan di otak kalian saja. Jangan-jangan kalian sendiri khayalan, kalian hidup juga khayalan. Masya Allah. Jadi ini hiburan buat Nabi SAW, juga penetapan bahwa beliau itu betul-betul Nabi. Cuma andai pun dikasih bukti bahwa Allah turunkan kitab, mereka sentuh kitab suci langsung, gak cuma ayat yang dihafal, mereka pasti akan punya tetap alasan. Jadi engkau nggak perlu khawatir Nabi SAW. Nggak perlu, kok kayak kurang argumen, nggak perlu. Nyantai aja, tenang. Argumen sudah kuat, Islam argumennya sudah luar biasa. Sudah, tapi memang demikian, selalu ada celah. Bukan karena kelemahan Islam tidak bisa menghadirkan argumen, bukan. Tapi karena memang ada filsafat-filsafat tertentu yang denial-nya keterlaluan. Sekuat apapun argumen musuh, maka dia tetap mengatakan merelatifkan kebenaran. Tetap bisa mengatakan, oh dikasih yang nyata, dikasih yang abstrak, mereka minta yang nyata, nggak percaya kecuali yang real. Dikasih yang real, mereka bilang, ini paling khayalan benak saja. Begitu. Berarti tidak berguna diskusi dengan orang yang seperti ini. Tidak berguna. Tidak berguna. Makanya ini sering diistilahkan kaum sofis. Ya. Kaum sofis. Suf satoiyah istilahnya dalam buku-buku akidah. Allah bilang lagi, mereka protes. Ya lagi. Kalau memang Nabi Muhammad Rasul, ya jangan manusia lah. Malaikat aja. Malaikat aja. Kata Allah, kalau seandainya malaikat yang diutus, mereka ingkar, bisa-bisa mereka akan binasa. Karena meminta tanda tertentu, kemudian tidak beriman. Dan diantara sunatullah, kalau orang musyrikin, musuh-musuh para nabi, minta suatu tanda, minta suatu mukjizat, request, diberikan persis sesuai requestnya, kemudian gak beriman, maka dihukum mati. Pun, kalau malaikat yang diutus, pun kami tetap harus akan jadikan dia seorang laki-laki agar kalian bisa melihatnya, agar kalian bisa mencontohnya. Dan pada akhirnya kalian akan protes juga. Meskipun aslinya dia malaikat, tapi karena harus menjelma menjadi manusia, kalian akan bilang, ini sebetulnya bukan nabi, bukan malaikat. Kita butuh yang malaikat. Dan pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala kemudian menghibur Nabi SAW di ayat 10. Tidak hanya engkau wahai Nabi yang diledek, tidak hanya engkau wahai Nabi yang dilecehkan. Semua para nabi walaqad istuhzi'a bi rusulin min qablika. Sungguh semua nabi sebelum kau juga sudah dilecehkan. Fahaqa bil ladzina sakhiru minhum. Maka nabi yastazid. Poin kedua, poin ketiga tentang hari berbangkit. Langsung saja Allah Subhanahu wa taala kemudian firmankan di halaman yang ketiga. Jadi halaman pertama, poin pertama. Halaman pertama dan halaman kedua, poin kedua. Dari surat Al-An'am. Halaman ketiga. Dan seterusnya Allah Subhanahu wa taala panjang bicara tentang hari akhir. Allah Subhanahu wa taala wa yauma nahsyuruhum jami'an ayat 22. Hari ketika kami himpun mereka semua, orang-orang musyrikin, dikumpulin. Kemudian Allah bilang, mana sekutu-sekutu kalian? Mana?
Kemudian mereka pada akhirnya kelimpungan, bingung karena berhala-berhala mereka tidak ada yang bela. Kata Allah, bal badalahum ma kanu yufuna min qabl. Nampak saat itu apa yang mereka sembunyikan dari keraguan terhadap berhala. Apa yang mereka selama ini sembunyikan dari dosa-dosa mereka. Tapi mereka kemudian ingin, oh ya Allah, kita baru sadar sekarang bahwa ternyata apa yang kita lakukan salah. Bahwa memang hari berbangkit itu nyata, real. Kalau gitu kembalikan kami, kata Allah, walau ruddu la'adu liman anhu wa innahum lakadzibun. Kalau seandainya, kalau seandainya mereka diberi kesempatan untuk kembali ke dunia pun, kata Allah, la'adu limanuhu anhu, mereka akan kembali melakukan kemusyrikan. Dan ini diambil dari sini pelajaran bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang belum terjadi dan akan terjadi, dan apa yang tidak terjadi bagaimana seandainya terjadi. Berarti Allah mengatakan empat, ya, empat hal. Itu yang pertama yang sudah terjadi, yang sedang, yang akan datang, dan yang tidak terjadi bagaimana seandainya dia terjadi. Ini tidak, Allah tidak takdirkan akan terjadi, yaitu reinkarnasi mereka tidak Allah takdirkan. Tapi andai mereka betul-betul reinkarnasi, Allah tahu bagaimana kelanjutan cerita mereka. Dan sampai-sampai ketika wuqifu ala rabbihim, mereka sudah berdirikan di depan Allah. Alaisa hadza bil haq, Allah bilang, "Mana? Ya ini benar, benar kan ini? Ah, real kan?" Baru mereka, "Benar ya Allah, benar ya Allah." Teman-teman sekalian dari mata Allah Subhanahu wa taala, itulah kemudian tiga topik utama surat Al-An'am yang menjadi bagian terbesar dari juz 7, yaitu tentang tauhid pada Allah, iman pada Rasul, iman pada kebangkitan. Nanti berulang-ulang Allah Subhanahu wa taala akan kuatkan tauhid pada Allah, iman pada Rasul, iman pada kebangkitan. Dan Allah Subhanahu wa taala nanti akan ada ayat, ya, wa idza ra'aita alladziina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Kalau seandainya ada orang-orang yang sedang mencela Islam, sedang meledek Nabi, sedang menghina agama, maka berpalinglah. Di ayat 68 dilarang orang-orang Islam untuk duduk-duduk bersama orang-orang yang sedang melecehkan Islam. Adapun hukum-hukum fikih, maka sebaliknya justru beradanya di surat Al-Maidah. Di surat Al-An'am juga justru praktis, terutama di juz 7 ya. Nanti di juz 8 baru ada beberapa hukum fikih. Itu pun hukum fikih yang ringan, oke? Hukum fikih yang mendasar. Adapun hukum fikih yang advance itu justru di surat Al-Maidah. Dan itu wajar, makanya surat Al-Maidah satu-satunya surat, catat, surat Al-Maidah satu-satunya surat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Satu-satunya surat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu adalah surat Al-Maidah. Dan surat Al-Maidah jelas pesan-pesan keimanan sangat kuat, bukan untuk menguatkan keimanan lagi, enggak, tapi untuk meminta konsekuensi dari iman. Kalau kalian beriman maka patuhi. Kalau kalian beriman maka patuhi. Seperti itu. Di antara aturan syariat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Maidah adalah larangan mengharamkan yang halal. La tuharrimu thayyibati ma ahlallahu lakum wa la ta'tadu. Di antara aturan syariat yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Oke, sebentar. Nampaknya apa yang dinyatakan sebagian penafsir tidak akurat ya terkait dengan surat Al-Maidah. Saya juga baru saja kepikiran ketika saya bawakan fakta ini. Saya tadi baca sebagian sumber Al-Maidah saja yang diawali dengan ya ayyuhalladzina. Enggak, ini tidak tepat. Sebetulnya ada surat lain yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, yaitu surat apa? Al-Mumtahanah. Surat Al-Mumtahanah diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ya, tidak akurat berarti. Itu ini catatannya. Tidak semua yang disebutkan ulama tafsir itu akurat. Mungkin ada pertimbangan tertentu atau lalai atau lupa. Oke, jadi pada akhirnya ada juga surat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, yaitu surat apa? Surat Al-Mumtahanah. Oke, lanjut dulu. Tapi kita bisa dapat pesan bahwa Al-Maidah diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu sebagaimana Al-Mumtahanah, itu kita berarti dapat bahwa ini memang udah masa-masa akhir, sampai-sampai yang dipanggil orang beriman. Bahkan sangat banyak di surat Al-Maidah ada 16 panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Sangat banyak. Padahal total panggilan ya ayyuhalladzina amanu itu 80-an. Berarti kurang lebih ada 25% atau 20%-nya itu di surat Al-Maidah. Ada aturan, nih aturan advance semua. Kafarat sumpah. La yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima aqadtumul aiman. Bagaimana kafarat sumpah Allah sebutkan, yaitu memberikan makan 10 miskin atau
boleh milih alternatif berikutnya itu berpuasa 3 hari. Jadi tidak langsung puasa 3 hari. Dan ini aturan cukup advance. Lebih advance lagi adalah aturan tentang pengharaman khamr dan judi. Terutama khamr secara mutlak. Dan ini ayat keempat dari rangkaian ayat-ayat yang mengharamkan khamr. Di mana ayat pertama di surat An-Nahl. Allah Subhanahu wa firmankan, "Wa min samaratin nakhili wal anabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana." Dan kata Allah Subhanahu wa taala, dari minuman-minuman perasan anggur, wa min samaratin nakhili, kurma, wal anabi dan anggur, wa min samaratin nakhili wal anabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana. Kalian bisa dapat minuman memabukkan dan minuman yang baik. Seolah Allah bilang bahwa minuman memabukkan itu bukan rezeki yang baik. Berikutnya adalah Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah menyebutkan yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihi ma itsmun kabir wa manafi'u lin-nas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya pada engkau wahai Nabi tentang khamr dan judi. Katakan, di dalamnya ada manfaat, ada keuntungan, tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Jadi di sini ya Allah masih seperti di surat An-Nahl belum ada larangan, baru kode saja. Surat Al-Baqarah pun belum ada larangan, baru kode. Masa sih kalian mau mengonsumsi sesuatu yang dosanya lebih besar daripada manfaatnya? Di surat Nisa baru kita kemudian sudah ketahui bahwa Allah melarang la taqrabus sholata wa antum sukaro. Tidak boleh mabuk kalau mau dekat waktu sholat. Sekarang ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Khamr, judi, mengundi nasib dengan panah, semuanya adalah haram. Di surat Al-Maidah di juz 7 juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lanjutan aturan haji dan umrah. Terutama terkait dengan bagaimana jika ada orang yang melanggar pelanggaran-pelanggaran haji, apa dendanya. Di juz 7 surat Al-Maidah juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang aturan wasiat. Syahadatu bainikum idza hadara ahadakum. Bagaimana? Kemudian persaksian terhadap wasiat tersebut. Ini sekali lagi dua aturan yang sangat advance, ya. Aturan haji umrah, aturan wasiat, dan itu wajar karena surat Al-Maidah sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu anha adalah surat ayat ahkam yang terakhir turun. Ini surat penuh dengan ayat hukum yang terakhir turun, kata Aisyah, "Fama uhilla fiha fa'ahilluhu wa ma hurrima fiha faharrimuhu." Apa-apa yang dihalalkan di surat Al-Maidah, yakin itu halal. Apa-apa yang diharamkan di surat Al-Maidah, yakin itu haram. Muhkam ini ayatnya. Oke. Termasuk juga Jarir juga ketika membawakan ayat tayamum, ya, membawakan riwayat tersebut, maka para sahabat senang. Kenapa? Karena Jarir masuk Islam terakhir sekali. Terakhir sekali sudah tahun 10. Surah Al-Maidah pula. Maka berarti bukti bahwa aturan tersebut tidak lagi ternasakh. Adapun cerita. Maka menariknya surat Al-An'am itu minim cerita. Minim cerita. Hanya isyarat-isyarat saja, tidak menyebut nama. Menarik. Surat Al-Maidah justru apa? Di bagian akhirnya ada dua kisah. Yang kisah tersebut sebagaimana sudah kita singgung, pastilah mengkritik Nasrani. Karena surat Al-Maidah stressingnya ke Nasrani. Allah Subhanahu wa taala di surat ini di akhirnya bahwa mereka orang-orang Hawariyun request, minta diturunkan, hal yastati'u rabbuka an yunazzila alaina ma'idatan minas sama. Bisakah Tuhanmu uh, menurunkan buat kita sebuah hidangan dari langit? Maka Nabi Isa tadinya nggak mau, karena khawatir kalau diturunkan apa yang mereka request dari tanda kekuasaan Allah, kemudian mereka nggak percaya akan diazab. Itu sudah sunatullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan mereka request lagi, janji kita akan beriman. Maka diturunkanlah. Nabi Isa kemudian berdoa, Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takununa al-'ida li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Nah, Allah sudah bilang, aku akan turunkan sesuai dengan request engkau. Maidah dari langit. Makanan dari langit. Langsung mereka lihat. Turun dari langit. Tapi kalau mereka ingkar fa'iyakfur biha ulaika faqad waqalna biha qauman lisu'in. Kalau seandainya mereka ingkar, maka sungguh fa ini wa'adzibu azaban la wa'adzibu ahla minal alamin. Aku akan azab mereka dengan azab yang tak ada seorang pun aku azab dengan azab tersebut dari alam semesta. Yani azab yang unik, azab yang tidak ada duanya. Ternyata azab tersebut adalah menimpa mereka karena ada di antara Bani Israel yang ketika sudah turun Maidah dari langit, mereka malah tetap ingkar. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutuk mereka semua menjadi babi, mengutuk mereka semua menjadi
babi sebagaimana dinyatakan dalam tafsiran-tafsiran sahabat. Di akhir surat ini juga Nabi Isa berpidato. Allah minta klarifikasi. Nabi Isa, anta qulta linnasi takhiduni wa ummi ilahaini min dunillah? Apa kamu yang nyuruh manusia musyrik? Kamu nyuruh manusia membuat akidah trinitas? Nabi Isa mengatakan, "Ma suci kau mustahil, ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ibudullaha rabbi wa rabbakum." Tidaklah aku katakan pada mereka kecuali tauhid saja. Tauhid saja. Dan ini Masya Allah. Dua cerita ini begitu berkoherensi dengan surat Al-An'am. Seolah Allah bilang, di surat Al-An'am orang-orang musyrikin minta tanda-tanda, minta mujizat, minta bukti. Apa mereka nggak lihat di surat sebelumnya? Ini munasabat dari sisi mushaf. Apa mereka nggak lihat sebelumnya? Bahwa Ashabul Ma'idah mereka request tanda kekuasaan Allah, nggak percaya, dihukum jadi babi. Mau kayak gitu? Juga akhir surat Al-Maidah konek dengan surat Al-An'am tentang tauhid. Bahwa pada akhirnya tauhid adalah awalan wa akhiran. Tauhid pertama, dakwah pertama tauhid. Sampai akhir pun tauhid. Bersama-sama terus dengan topik-topik lain, nilai-nilai tauhid tidak boleh dilupakan. Nabi Isa kemudian berpidato membuat sesak dada siapapun yang memiliki keyakinan Trinitas, bahwa Nabi Isa sendiri kemudian mengatakan bahwa ia tidak mengajarkan itu. Nabi Isa membuat klarifikasi di depan seluruh manusia. Wallahu a'lam. Itu yang bisa kita kaji. Dan itulah kemudian yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di akhir juz dari 7 ini. Allah mengatakan laqad taqatta'a bainakum wa dhalla 'ankum ma kuntum tafturun, bahwa telah hilang semua apa yang kalian bayangkan bisa menolong kalian. Tidak ada yang bisa menolong kalian kecuali Allah. Wa nuqallibu afidatahum wa absarahum. Kamilah yang akan bolak-balikan pendengaran mereka, penglihatan mereka. Kama lam yu'minu bihi awwala marrah. Sebagaimana mereka tidak beriman dahulu dunia. Wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun, dan kami biarkan di dunia mereka hidup dalam keadaan buta. Wallahu a'lam yang mereka bisa kaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih Ustadz Fajri atas pemaparannya. Kalau begitu kita lanjut ke sesi tanya jawab. Jikalau ada dari Ikhwan yang bertanya, silahkan drop di kolom komentar. Cek ada pertanyaan terkait dengan lafaz langit bumi. Kadang sama wati wal ard, sama satu fil ard, sama wati wa ma fil ard. Oke. Pertanyaannya adalah apa bedanya? Ini masing-masing ayat harus dilihat. Mungkin kita bandingin aja ayat 1 dan 3 gitu ya. Adapun sama dan samawat, ya betul bahwa langit ketika ditunggalkan ini semua langit, dan ketika dijamakan ya ini langit-langit. Dua-duanya tidak menunjukkan pertentangan. Kan dalam bahasa Arab lafal mufrad kalau dikasih alif lam itu juga menunjukkan keseluruhan. Misalnya at-talibu itu bisa maksudnya semua mahasiswa. La gitu bisa dimaksudkan dengan alif lam. Alif lam istighraqiyah. Ini penyebutan as-sama atau as-samawat tidak bertentangan kalau memang dimaksudkan as-sama di situ adalah semua langit. Adapun kadang samawati wal ard, samawati wa fil ard bisa kita lihat mungkin di surat Al-An'am ayat 1. Bagaimana konteksnya? Itu semua kaidahnya adalah melihat susunan ayat tersebut. Misalnya gini, Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard. Allah menciptakan langit dan bumi. Yang menciptakan langit dan bumi. Jadi langitnya dan buminya. Ya Allah tidak sedang masukkan bumi, enggak. Tapi menciptakan bumi itu sendiri. Adapun ayat 3, maka wa huwallahu fi ilah yang sebenarnya di langit dan juga di bumi. Nah, ini jadi perbedaannya memang begitu jelas ya. Cukup kita baca terjemahnya sudah yakin beda. Tidak mungkin tidak terlalu rumit, malah justru karena cukup kita baca terjemahnya. Yang pertama ayat 1 memang Allah menciptakan langit dan bumi, yang nggak pakai fi berarti. Adapun ayat 3 maka Allah tuh yang disembah di langit dan di bumi.
Seperti itu. Walaupun ayat-ayat lain maka tergantung konteksnya. Saya Sumi yang suka nanya seperti itu. Bila suka ada tasyabihat alfaz. Mungkin 7 hampir semuanya ayat akidah. Kalau begitu, apakah ada pertanyaan lagi? Sepertinya sudah tidak ada, Ustadz Fajri. Cukup ya, Bisa ya, saya alhamdulillah. tutup ya? Oke. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih teman-teman atas pertanyaan dan juga Ustadz Fajri atas jawabannya. Kita bisa tutup daurah kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.